Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi tapi tolong klarifikasi. Kalau untuk kader yang melaporkan hari ini sudah ada Polda, Mbak? Apa? Kader PDIP ada yang melapor ke Polda terkait hal itu? Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini Bu Mega mengaku kecewa. Bagaimana memang untuk reaksi Bu Mega Mbak terkait dengan hal ini? Saya nggak komentar dengan hal itu, jadi silakan Pak Menteri klarifikasi hal tersebut. Tanggapan PDIP seperti apa? Ya, kita akan melakukan upaya hukum kalau dia tidak mencabut pernyataannya, karena apa yang dia sampaikan itu kan kepada wartawan dan itu kemudian menjadi konsumsi publik. Kan gitu nih, terlepas bahwa itu dengan bukan diskresi dia mengutarakan, menyebarkan, tetapi kan dia bicara begitu dan itu pasti dilakukan di mana-mana. Jadi kita menunggu, kalau dia tidak segera mencabut pernyataan dan minta maaf, kita akan melakukan tindakan hukum. Tapi hari ini ada kader yang sudah ke Barreskrim belum melayangkan laporan? Iya, itu kan dia kemarin sudah dikasih waktu 1 kali 24 jam dan dia nggak lakukan, ya kita tunggu aja. Berarti pelaporan hari ini atas instruksi partai? Enggak, itu inisiatif. Ya. Tapi partai nanti akan Biro Bantuan Hukum kita akan melakukan upaya hukum. Tapi Bu Mega sendiri sudah tahu Bang? Oh sudah tahu, bahkan Ibu cukup cukup apa istilahnya ya, cukup tersinggung dengan ucapan itu, karena PDI Perjuangan itu kan institusi, bukan orang per orang. Dan si Budi Ari kan langsung menyebutkan PDIP, gitu kan? Itu keterlaluan menteri kayak begini. Ini kan menyinggung nama Pak Budi Gunawan juga. Itu urusan Pak Budi. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menunggu, yang sudah rela dari jam 10. Kenapa lama? Ya begitulah prosesnya. Kami anggap sebagai ini proses, walaupun nanti tadi di dalam memang banyak sekali yang kami harus ya berargumentasi. Tadi kenapa lama juga kami sempat menunggu harus dilaporkan ke pimpinan. Jadi kami menunggu, kami sabar, dan akhirnya sudah laporan kami diterima. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah menerima laporan kami. Lalu laporannya adalah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa dugaan pasal 310 dan 311, ya, dengan 310 dan 311 atas nama fitnah yang disampaikan oleh terlapor. Jadi terlapor di sini, ya, Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo. Ya, di sini juga kami memohon atau meminta, ya, kepada Jaksa Agung, karena ini adalah bermula dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kami meminta kepada Jaksa Agung jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, panggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam dakwaan itu. Kami minta juga kepada Budi Ari dalam hal ini yang telah menuduh kami PDI Perjuangan, kami kader sakit hati, marah, tapi kami tetap mengikuti jalur hukum. Ya, kami minta kepada beliau, kepada Budi Ari untuk hadapi secara gentle, secara laki-laki, gitu ya. Jangan bawa-bawa Anda sebagai pejabat seenaknya menuduh, seenaknya menyampaikan pernyataan, memfitnah. Jangan seperti itu. Terakhir kami meminta dan memohon kepada Presiden Republik Indonesia yang kita hormati bersama, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi kepada pejabat-pejabat seperti ini. Ya, jangan asal bunyi, asal mangap, asal menyampaikan pernyataan. Ya. Kami memohon seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua menyampaikan ini sampai kepada beliau, konfirmasi kepada beliau apa yang sekarang kami membuat laporan terhadap dugaan fitnah dan pencemaran. Demikian.
Kalau kemarin kan di DPR juga ada kader PDIP lain yang ultimatum beliau untuk meminta maaf. Nah, apakah kalau dia meminta maaf akan tetap berlanjut prosesnya atau seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau itu yang kemarin adalah di PDI Perjuangan ada yang meminta dia. Tapi kalau kami, ya, laporan kami ini bukan hanya saya dan bukan hanya kami ada di sini yang marah terkait ini. Ya. Kami minta untuk diproses terus sampai ditemukan dia, apakah itu dia menyampaikan itu dengan dasar apa. Dia harus mengungkapkan dasar apa dia menyampaikan, menuduh PDI Perjuangan sebagai otak di belakang ini semua. Itu bahasanya dia, sebagai otak. Ya. Jadi, kalau menurut kami, walaupun dia meminta maaf, kami akan tetap melanjutkan laporan. Begitu. Terkait tindakan atau sikap kami atau langkah kami datang kemari, ini adalah bentuk kemarahan kami sebagai kader. Kemarin kami sudah menyampaikan, menginformasikan kepada DPP bahwa kami akan menempuh langkah diarahkan untuk menempuh jalur hukum. Jangan marah-marah di luar. Kita sebagai warga negara yang taat hukum, lakukan sesuai dengan jalur hukum. Makanya kami membuat laporan. Tadi juga Bukan mengatakan meminta klarifikasi itu juga kami tetap menempuh jalur hukum. Kami bukan membantah, bukan melawan kepada DPP kami. Tetapi kami menunggu arahan juga. Tapi kalau saat ini kami tetap ke jalur hukum. Kalau dari PDIP sendiri dari Nah inilah orang-orang seperti ini yang menjadi pejabat publik yang kualitasnya rendah menurut kami. Asal bunyi saja. Kalau memang dia benar-benar itu difitnah di dalam dakwaan itu, laporkan. Bukan malah menuduh orang lain, bukan menuduh pihak lain. Kan begitu seharusnya. Dia bukan orang bodoh, orang pinter. Saya nggak tahu pinter benar apa enggak kan. Faktanya bahwa apa yang dituduhkan itu tanpa dasar menurut kami. Karena dakwaan itu bukan ujung-ujung data. Dia sudah melalui satu, penyelidikan dari pihak kepolisian. Kedua, sudah melalui penyidikan. Baru ke penuntutan. Berarti kan sudah diproses. Dan selama tahapan-tahapan itu, setahu kami, tidak ada klarifikasi kepada PDI Perjuangan. Tidak dipanggil seperti saat itu. Gitu. Bang. Ya kami sebagai rekaman suara, kami juga screenshot media-media sosial mulai dari TikTok, IG, YouTube, kami screenshot sebagai bukti bahwa ini sudah menyebar ke khalayak umum. Demikian. Bang, habis dari sini apakah juga bakal melaporkan lagi ke DPP hasil dari laporan ini bakal disampaikan lagi ke Buku Temu apa enggak? Sama dari Budi Aris sendiri sebenarnya sudah melakukan permintaan maaf belum sih Bang ke PDIP sendiri? Baik, kami dari sini nanti kami tetap akan melaporkan ke DPP karena kami juga berangkat kami laporkan dan kami akan membuat laporan juga terhadap DPP bahwa kami sudah membuat laporan di Barreskrim. Terkait untuk permintaan dari beberapa kader PDI Perjuangan meminta dia untuk klarifikasi, minta maaf. Sampai saat ini kami belum melihat itikat baiknya untuk meminta maaf. Begitu. Sampai saat ini kami tidak mendapatkan informasi terkait itu dan kami juga tidak melihat di media pemberitaan dan segala macam. Begitu. Terima kasih ya. LP-nya Bang boleh tunjukin Bang? Boleh, tapi ini alamatnya ditutup ya. Iya Bang. Ditutup aja sama Abang boleh. Ini atas nama Budi Aris. Abang tutup aja Bang boleh. Pakai apa? Nah iya Bang. Nomor apa? Oke, sudah?